Oke teman-teman, selamat bertemu kembali di channel Morgan McFarlane. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik selalu dan dimudahkan rezekinya. Di sini kita akan prediksi liga-liga Eropa maupun liga-liga top dunia lainnya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, tolong dibantu dengan cara like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu dapat video-video dari channel ini. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai dengan prediksi-prediksi untuk pertandingan nanti malam. Pertandingan yang pertama sambil dari Liga Eredivisie Belanda antara Feyenoord dengan Cambuur. Ya, dikabarkan dari kubu Feyenoord ada satu pemain yang absen, sedangkan dari kubu Cambuur ada 4 pemain yang absen untuk pertandingan nanti malam. Lihat dari 5 pertandingan terakhir, Feyenoord menang 3 kali, sekali kalah dan sekali seri. Pertandingan dari Feyenoord menang dengan Volendam dengan skor 2-0. Lihat dari 5 pertandingan terakhir, Cambuur menang sekali, 3 kali kalah dan sekali seri. Pertandingan terakhir Cambuur kalah dari Nijmegen dengan skor 1-0. Dilihat dari head-to-head kedua tim, didominasi oleh Feyenoord dengan 5 kali kemenangan. Dilihat dari segi peringkat, Feyenoord berada di peringkat 3 dengan poin 27, sedangkan Cambuur berada di peringkat 17 dengan poin 8. Di pasar oddsnya mengarah ke tim Feyenoord, memberi pur kepada tim Cambuur. Nah, di sini setelah saya amati dan analisa dari kedua kekuatan tim, saya sarankan teman-teman untuk megang Feyenoord dengan ADP min 1/3/4, ataupun kalau teman-teman masih ragu bisa bermain di over 3 full. Pertandingan yang kedua sambil dari Liga Serie A Italia antara Lazio dengan Monza. Dikabarkan dari kubu Lazio ada 3 pemain yang absen dan 1 lagi masih dipertanyakan, sedangkan dari kubu Monza ada 2 pemain yang absen untuk pertandingan nanti malam. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, Lazio menang 3 kali dan 2 kali kekalahan. Pertandingan dari Lazio menang dengan AS Roma dengan skor 1-0. Dilihat dari 5 pertandingan dari Monza menang 2 kali, 3 kali kekalahan. Pertandingan dari Monza menang dengan Verona dengan skor 2-0. Dilihat dari head-to-head kedua tim, didominasi dalam 1 kali pertemuan dimenangkan oleh Lazio dengan skor 2-1. Dilihat dari segi peringkat, Lazio berada di peringkat 3 dengan poin 27, sedangkan Monza berada di peringkat 15 dengan poin 13. Di pasar oddsnya mengarah ke tim Lazio, memberi pur kepada tim Monza. Nah, di sini setelah saya amati dan analisa dari kedua kekuatan tim, saya sarankan teman-teman untuk megang Lazio dengan ADP min 3/4, ataupun kalau teman-teman masih ragu bisa bermain di over 2,5 full. Pertandingan yang ketiga sambil dari Liga Allsvenskan Swedia antara Öster dengan Varberg. Dikabarkan dari kubu Öster semua pemain inti bisa bermain untuk pertandingan nanti malam, sedangkan dari kubu Varberg ada 1 pemain yang absen untuk pertandingan nanti malam. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, Öster menang sekali, 2 kali kalah dan 2 kali seri. Pertandingan dari Öster kalah dari Trelleborg dengan skor 1-0. Dilihat dari 5 pertandingan dari Varberg menang 2 kali, 3 kali kekalahan. Pertandingan dari Varberg menang dengan serius dengan skor 3-2. Dilihat dari head-to-head kedua tim, 2 kali dimenangkan oleh Varberg dan 3 pertandingan kedua tim
hasilnya imbang. Dilihat dari segi peringkat, All-Star berada di peringkat 3 dengan poin 48, sedangkan Barbak berada di peringkat 14 dengan poin 31. Di pasar oddnya mengarah ke tim All-Star memberi per kepada tim Barbak. Nah di sini setelah saya amati dan analisa dari kedua kekuatan tim, saya sarankan teman-teman untuk megang All-Star dengan ADP min 1/4, ataupun kalau teman-teman masih ragu bisa bermain di under 3 gol. Pertandingan yang keempat sambil dari La Liga Spanyol antara Valencia dengan Real Betis. Dikabarkan dari kubu Valencia ada 3 pemain yang absen dan 1 lagi masih dipertanyakan, sedangkan dari kubu Real Betis ada 6 pemain yang absen dan 1 lagi masih dipertanyakan untuk pertandingan nanti malam. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, Valencia belum pernah menang, mengalami 2 kali kekalahan dan 3 kali seri. Pertandingan terakhir Valencia bermain seri dengan Real Sociedad dengan skor 1-1. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, Real Betis menang 3 kali, sekali kalah dan sekali seri. Pertandingan dari Real Betis bermain seri dengan Sevilla dengan skor 1-1. Dilihat dari head-to-head kedua tim didominasi oleh Real Betis dengan 4 kali kemenangan dan 1 pertandingan kedua tim hasilnya imbang. Dilihat dari segi peringkat, Valencia berada di peringkat 12 dengan poin 16, sedangkan Real Betis berada di peringkat 5 dengan poin 24. Di pasar oddnya mengarah ke tim Valencia memberi per kepada tim Real Betis. Nah di sini setelah saya amati dan analisa dari kedua kekuatan tim, saya sarankan teman-teman untuk megang Real Betis dengan ADP plus 1/4, ataupun kalau teman-teman masih ragu bisa bermain di over 2 gol. Oke, itu saja dulu prediksi saya untuk pertandingan nanti malam. Jika ada yang sama silakan ambil, jika tidak abaikan prediksi ini. Ini hanya prediksi, bisa kalah bisa menang. Utamakan prediksi-prediksi Anda sendiri. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.